Halo, mari kita bersama mendengarkan dan menyimak materi pada pertemuan ini. Jangan lupa subscribe Elita LTV untuk perkembangan video-video ini selanjutnya. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian terbuka. Mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak materi pertemuan ini. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Contohnya, Indonesia melakukan perdagangan antara Indonesia dan Singapura, Indonesia dan Australia, Indonesia dan Amerika. Semua catatan-catatan yang aliran keuangan menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana itu harus dicatat dalam neraca pembayaran. Ada dua bagian dalam neraca pembayaran, yaitu satu, neraca berjalan. Neraca berjalan terdiri dari A. Ekspor dan impor barang tampak, B. Ekspor dan impor jasa atau barang tak tampak, C. Pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Bagian neraca pembayaran yang lain adalah 2. Neraca modal. Neraca modal dibagi dalam A. Aliran modal jangka panjang, B. Aliran modal keuangan swasta. Cadangan valuta asing. Mari kita lihat apa itu cadangan valuta asing. Aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada suatu waktu tertentu biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk pembayaran dan investasi ke luar negeri. Perbedaan di antara keduanya dinamakan neraca keseluruhan. Apabila neraca keseluruhan bernilai positif, artinya adalah aliran pembayaran dan investasi ke suatu negara melebihi aliran yang sama ke negara-negara lain. Sebaliknya, nilai negatif menggambarkan bahwa aliran keluar melebihi aliran yang masuk. Dalam keadaan di mana suatu negara lebih banyak membuat pembayaran ke luar negeri, kalau dibandingkan dengan penerimaannya, maka Bank Sentral harus mengurangi cadangan valuta asingnya untuk melakukan pembayaran tersebut. Sebaliknya, apabila yang diterima dari negara-negara lain adalah lebih banyak dari yang harus dibayar, maka cadangan valuta asing akan bertambah. Dalam informasi mengenai perubahan dalam cadangan bank sentral yang ditunjukkan adalah 1. Jumlah perubahan cadangan tersebut dalam suatu tahun tertentu. Suatu tahun tertentu itu adalah 1 tahun. 2. Banyaknya jumlah perubahan dari tiap-tiap bank sentral. Kurs valuta asing atau kurs mata uang asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs yang menunjukkan bahwa $1 sama dengan 8.400 rupiah berarti untuk memperoleh $1 Amerika Serikat dibutuhkan 8.400 rupiah Indonesia. Kurs valuta di antara dua negara kerap kali berbeda di antara satu masa dengan masa yang lainnya. Penentu kurs valuta asing suatu negara dengan negara lainnya, serta penyebab nilai kurs dapat berubah sewaktu-waktu, yaitu 1.
Berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas, alasan utamanya karena barang yang ingin diimpor dari suatu negara lebih murah dari yang diproduksi di dalam negeri. 2. Ditentukan oleh pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs ini adalah satu karena kurs perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta menyebabkan perubahan dalam kurs valuta. Disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: 1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat. 2. Perubahan harga barang ekspor dan impor. 3. Kenaikan harga umum atau inflasi. 4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. 5. Pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka pada dasarnya, masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomian terbuka akan berbentuk salah satu dari 4 masalah berikut. 1. Perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. 2. Perekonomian menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. 3. Perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. 4. Perekonomian menghadapi masalah inflasi dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka pada kasus 1 dan 2, neraca pembayaran adalah dalam keadaan menguntungkan atau mempunyai surplus, maka yang perlu difikirkan hanyalah mengatasi masalah pengangguran dalam kasus 1 dan atau inflasi pada kasus 2. Masalah yang harus dihadapi menjadi lebih rumit apabila bentuk masalah yang dihadapi adalah seperti dalam 3 dan 4. Pengangguran atau inflasi yang diikuti pula oleh masalah defisit dalam neraca pembayaran memerlukan langkah-langkah yang secara serentak akan dibahas pada slide berikutnya. Kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka ada poin-poin berikut di bawah ini. 1. Mengatasi masalah pengangguran dan defisit dalam neraca pembayaran apabila perekonomian itu menghadapi masalah yang seperti dinyatakan dalam poin ketiga di atas. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah seperti ini biasanya berbentuk kebijakan memindahkan perbelanjaan. 2. Mengatasi inflasi dan defisit dalam neraca pembayaran apabila ekonomi itu menghadapi masalah seperti yang dinyatakan dalam poin keempat. Kebijakan pemerintah yang dijalankan akan meliputi langkah-langkah yang digolongkan kepada kebijakan pengurangan pembelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan. Kebijakan memindahkan perbelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Kebijakan memindahkan pembelanjaan dijalankan apabila defisit neraca pembayaran wujud ketika perekonomian juga menghadapi masalah pengangguran. Kebijakan memindahkan pembelanjaan dapat dijalankan untuk mengatasi kedua masalah di atas. Pada kebijakan memindahkan pembelanjaan,
Langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah: 1. Lakukan pembatasan impor. Ini dapat dilakukan dengan menaikkan pajak impor atau tarif. Di samping itu dapat pula dijalankan dengan menggunakan kuota dan melakukan kampanye untuk membeli barang dalam negeri. Kebijakan memindahkan perbelanjaan, langkah-langkah yang akan mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri adalah: 2. Menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing. Pemerintah melalui Bank Sentral dalam hal ini di Indonesia adalah Bank Indonesia mencakup penggunaan mata uang asing. Masyarakat dan para pengusaha haruslah menerangkan tujuan mereka untuk membeli valuta asing. Pemerintah lebih mengutamakan pengguna valuta asing untuk mengimpor barang keperluan pokok dan bahan mentah sektor industri dan tidak mendorong usaha pengimpor barang-barang mewah. 3. Menurunkan nilai mata uang atau deflasi. Langkah ini menyebabkan impor menjadi lebih mahal dan akan mengurangi impor. Ya, karena barangnya mahal tadi ya, pastinya akan mengurangi impor. Sebaliknya, barang ekspor menjadi murah di pasaran luar negeri dan akan menambah ekspor. Kebijakan memindahkan pembelanjaan dan langkah-langkah yang akan menambah ekspor sehingga menambah penerimaan valuta asing adalah: 1. Memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor. Insentif-insentif ini antara lain membina kawasan perusahaan dan kawasan bebas pajak atau free trade zone, memberikan kemudahan pinjaman, dan memberi subsidi ekspor. Kebijakan memindahkan pembelanjaan, langkah-langkah yang akan menambah ekspor sehingga menambah penerimaan valuta asing adalah berikut ini. 2. Mewujudkan kestabilan upah dan harga. Pertambahan ekspor sangat tergantung kepada kemampuan ekspor negara untuk bersaing di luar negeri. Salah satu faktor yang menentukan kapasitas bersaing adalah biaya produksi yang rendah. Untuk memastikan agar biaya produksi tetap rendah, upah dan harga barang dalam negeri perlu distabilkan. 3. Menurunkan nilai valuta. Menurunkan nilai valuta bukan saja akan dapat mengurangkan impor, tetapi juga akan menambah ekspor. Kebijakan pengurangan pembelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah kekurangan dalam neraca pembayaran dengan mengurangi pembelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah dalam neraca pembayaran dengan cara mengurangkan pembelanjaan akan dilakukan apabila: 1. Perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh dan di samping itu juga inflasi telah wujud. 2. Dalam perekonomian terdapat defisit yang berkepanjangan dalam neraca pembayaran. Kebijakan mengurangkan pembelanjaan akan menurunkan impor, akan tetapi ekspor tidak akan dipengaruhi oleh kebijakan seperti itu. Keadaan ini akan mewujudkan neraca pembayaran yang menguntungkan atau seimbang. Kebijakan mengurangi pembelanjaan dapat dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah berikut. 1. Menaikkan pajak pendapatan. Pajak ini mengurangi pendapatan disposable dan penggunaan ini akan mengurangi konsumsi rumah tangga. Kebijakan pengurangan pembelanjaan. 2. Menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang.
Tujuan ini dapat dicapai dengan menjalankan kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan tingkat cadangan minimum dan menaikkan suku bunga atau suku diskonto. Pengurangan penawaran uang akan suku bunga yang tinggi akan mempengaruhi investasi. Keadaan ini selanjutnya akan mengurangi pengeluaran agregat. 3. Mengurangi pengeluaran pemerintah oleh karena pengeluaran pemerintah adalah sebagian dari pengeluaran agregat. Maka pengurangan pengeluaran pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat. Langkah ini dan langkah yang dinyatakan dalam poin 1 di atas pada kebijakan pengurangan pembelanjaan digolongkan dalam sebagai kebijakan fiskal. Devaluasi atau penurunan nilai valuta. Devaluasi adalah tindakan pemerintah yang menurunkan nilai mata uangnya terhadap valuta asing. Devaluasi biasanya dilakukan oleh negara-negara yang menjalankan sistem kurs pertukaran tetap. Sebagai contoh, misalkan pada mulanya 1 dolar Amerika sama dengan 7.500 rupiah. Apabila kurs itu diubah menjadi pemerintah, maaf yang mengurangi ini adalah pemerintah ya. Jadi 1 dolar itu diubah pemerintah itu menjadi 1 dolar sama dengan 10.000 rupiah, maka dikatakan apa? Ya, jadinya dikatakan ya bahwa Indonesia telah mendevaluasi mata uangnya. Ya, karena kita kelihatannya sih naik mata uangnya nominalnya, tetapi di mata kurs dolar itu jadi rendah. Karena banyak yang dikeluarkan kita untuk membeli dolar. Akibatnya kita mengalami devaluasi. Dengan kurs pertukaran yang baru dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat. Devaluasi atau penurunan nilai valuta. Efek yang mungkin ditimbulkan oleh devaluasi adalah A. Ekspor akan bertambah karena di pasaran luar negeri ekspor negara menjadi lebih murah. B. Impor berkurang karena barang luar negeri menjadi lebih mahal. C. Kenaikan ekspor dan pengurangan impor akan memperbaiki neraca pembayaran. D. Pendapatan nasional akan bertambah oleh karena 1. Ekspor naik. 2. Pengurangan impor menaikkan permintaan produksi domestik. 3. Kenaikan yang diakibatkan oleh poin 1 dan poin 2 akan mendorong investasi. Devaluasi atau penurunan nilai valuta. Efek-efek yang mungkin ditimbulkan oleh devaluasi adalah mungkin inflasi berlaku, yaitu apabila kenaikan harga barang-barang impor akan mendorong kepada terwujudnya kenaikan harga barang produksi dalam negeri. Inflasi juga dapat berlaku apabila devaluasi dilakukan ketika perekonomian mengalami kemakmuran yang tinggi. Ini disebabkan karena kenaikan ekspor dan perkembangan kegiatan ekonomi yang lain yang diakibatkan oleh devaluasi akan menaikkan upah buruh dan harga-harga oleh karena permintaan yang berlebihan. F. Di luar negeri, mungkin negara-negara lain melakukan langkah-langkah balasan dengan menggunakan halangan perdagangan impor yang dikenakan atas ekspor negara yang mendevaluasikan valutanya atau dengan melakukan devaluasi. Devaluasi atau penurunan nilai valuta, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk keberhasilan devaluasi adalah
1. Ekspor negara itu elastis. Hanya dalam keadaan ini, hasil penjualan ekspor bertambah apabila permintaan luar negeri ke atas barang negara ekspor yang mendevaluasikan valutanya tidak elastis. Devaluasi akan mengurangi hasil penjualan ekspor. 2. Permintaan impor negara itu adalah elastis. Apabila permintaan impor elastis, devaluasi mengurangi jumlah impor dengan tingkat yang lebih tinggi dari penurunan nilai mata uang. Maka, pengeluaran ke atas barang impor akan menjadi lebih kecil dari sebelum devaluasi. Devaluasi atau penurunan nilai valuta, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk keberhasilan devaluasi adalah 1. Di dalam negeri tidak berlaku inflasi. Apabila devaluasi mengakibatkan inflasi di dalam negeri, barang ekspor dan barang buatan dalam negeri akan mengalami kenaikan harga. Apabila tingkat kenaikan harga lebih besar dari tingkat devaluasi, pada akhirnya harga ekspor menjadi lebih mahal dan barang impor lebih murah dari sebelum devaluasi. Pada akhirnya, negara itu tidak memperoleh sembarang keuntungan dari devaluasi. 4. Negara lain tidak melakukan reaksi balasan dan melakukan devaluasi pula. Apabila negara-negara lain melakukan tindakan yang sama, devaluasi tidak akan memberikan sembarang efek kepada neraca pembayaran dan perekonomian negara. Langkah seperti itu akan dijalankan apabila negara lain tersebut merupakan partner dagang yang sangat penting. Terima kasih telah menyimak pertemuan ini. Untuk perkembangan video selanjutnya, saya mohon di-subscribe Elita LTV pada channel ini. Ya, jadi tekan tombol merah pada link video yang ada gambar merah itu dan menekan di bawah juga pada judul dan kemudian pada subscribe-nya ditekan dan jangan lupa like supaya video ini dapat berkembang untuk kemajuan video selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih pula atas kesediaannya mensubscribe dan like Elita LTV. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.